Selamat datang kembali di kanal Suara Kehidupan, tempat di mana setiap cerita adalah cermin bagi jiwa kita. Kisah kali ini akan membawa kita menyelami relung hati seorang ayah yang dikhianati oleh darah dagingnya sendiri demi harta yang fana. Tulis di kolom komentar dari mana Anda menyimak cerita ini. Jangan lupa subscribe di kanal Suara Kehidupan agar Anda tidak melewatkan setiap kisah penuh hikmah yang kami sajikan. Mari kita mulai. Sebuah perjalanan tentang bakti, keserakahan, dan rahasia besar di balik pintu yang terkunci. Saya menatap pantulan diri saya di jendela kantor yang membentang luas. Bukan pemandangan kota di bawah kaki saya yang menarik perhatian, melainkan sorot mata tajam yang kini terasa kosong. Jas gelap yang saya kenakan terasa seperti baju besi yang berat, menyembunyikan rasa sakit yang menghimpit. Saya, Tuan Haris, pria yang membangun kekayaan dari nol, telah berhasil dalam segala hal, kecuali satu, menjadi seorang ayah. Sebuah denting nyaring memecah keheningan. Pesan dari Adrian. Jari saya yang bergetar membuka layar. Itu adalah unggahan terbaru putra saya di media sosial. Foto seorang pelayan restoran di salah satu lounge mewah. Wajahnya diburamkan, namun seragamnya jelas. Adrian menyertakan ketangan yang menjijikan, merendahkan pekerja keras itu karena terlalu lambat membawa sampahnya. Darah saya mendidih, namun rasa sakit jauh lebih dominan daripada amarah. Kesombongan Adrian bukan lagi penyakit, melainkan identitasnya. Ia menjalani hidup seolah-olah kekayaan adalah lisensi untuk berlaku kejam. Dasar anak bodong, desis saya, suaranya serak. Ini adalah perwujudan nyata dari kegagalan saya. Saya memberinya dunia, tetapi lupa memberinya hati. Dan kegagalan inilah yang membuat janji lama itu kini menggantung seperti gilotin di atas lehernya. Saya memejamkan mata, dan bayangan kakek Dharma muncul. Kakek, seorang pria yang mendefinisikan kerendahan hati, menatap saya dengan mata yang dipenuhi kebijaksanaan di saat-saat terakhirnya. Kesombongan adalah racun Haris, ujarnya kala itu. Suaranya lemah, namun tegas. Dia harus belajar kerendahan hati melalui ikatan suci. Jika Adrian masih sombong saat ia menginjak usia 30, biarkan kekayaan itu kembali ke debu. Adrian akan berulang tahun ke-30 dalam 3 hari. 3 hari. Waktu yang tersisa hanyalah sehelai benang rapuh yang siap diputus. Saya telah gagal mendidiknya. Kini, saya harus memaksakan pelajaran itu padanya. Saya meraih map kulit di sudut meja. Isinya adalah salinan wasiat kakek Dharma yang sah dan tidak dapat dibatalkan. Kertas ini adalah senjata saya, dan Adrian telah memberikannya amunisi terbaiknya dengan unggahan menghina itu. Adrian ingin pernikahan yang mewah, pernikahan yang akan memamerkan statusnya. Dia akan mendapatkan pernikahannya, namun dia tidak akan mendapatkan pengantin seperti yang dia bayangkan. Saya menyeringai tipis, senyum yang sama sekali tidak mengandung kebahagiaan. Kau akan menikah, nak, tapi istrimu akan menjadi alat balas dendamku yang paling sempurna. Pintu ruang kerja saya dibanting terbuka tanpa ketukan, sebuah kebiasaan buruk yang sudah mendarah daging pada pewaris tunggal saya. Adrian masuk seperti badai yang diselimuti sutra dan aroma arogan. Jam tangan emasnya memantulkan cahaya lampu gantung kristal. Ayah, bersentilah bersikap dramatis, katanya, melempar sebuah map tipis ke atas meja mahoni. Saya sudah menyelesaikan masalah sepele ini, solusi cepat. Saya tidak menyentuh map itu. Saya hanya menatapnya, membiarkan keheningan yang berat mencekiknya perlahan. Saya tidak akan menikahi putri konglomerat yang menghabiskan waktu setahun hanya untuk memilih taplak meja. Lanjut Adrian, menyentuh dasi kupu-kupu yang baru saja ia beli. Saya menemukan seorang gadis, Risa. Dia tidak punya apa-apa, ayah. Tidak ada aset, tidak ada latar belakang, tidak ada tuntutan. Dia adalah kanvas kosong yang sempurna untuk kita lukis sesuai kebutuhan. Nada suaranya mengandung penghinaan yang dingin, seolah-olah ia sedang membahas pembelian furnitur paling murah di pasar gelap. Di mana dia? Tanya saya. Suara saya rendah dan berat. Adrian melambaikan tangan ke arah pintu.
Masuk Risa. Saya menoleh. Di ambang pintu berdiri sosok yang sangat kontras dengan kemewahan menjijikan di ruangan ini. Risa. Dia mengenakan gaun sederhana berwarna krem yang tampak terlalu besar di bahunya yang rapuh. Wajahnya tidak dipoles riasan, namun kecantikan alami yang tenang terpancar jelas. Dia bukan tipe wanita yang memamerkan diri, melainkan tipe yang berusaha menghilang di balik keramaian. Namun, yang menarik perhatian saya dan menusuk ulu hati saya adalah matanya. Mata itu adalah jendela menuju kesedihan yang tak terkatakan. Ada lapisan duka yang tebal membungkus iris coklatnya, seolah-olah dia telah memikul beban yang terlalu berat sejak usia yang terlalu muda. Tetapi di balik kesedihan itu, ada sesuatu yang teguh dan lurus. Martabat. Dia tidak menunduk, meskipun dia berdiri di hadapan pria yang membelinya seperti barang dagangan. Dia memancarkan ketenangan yang aneh, seolah-olah dia telah menerima bahwa hidupnya memang akan selalu sulit, dan pernikahan ini hanyalah kesulitan berikutnya. Melihatnya, rasa bersalah yang tajam menusuk saya. Saya akan menggunakan wanita ini. Saya akan menyeretnya ke dalam drama keluarga yang kejam, menjadikannya pion dalam kehancuran Adrian. Dia terlihat begitu polos, begitu rentan, dan saya akan menghancurkannya bersama dengan putra saya. Ayah, dia hanya perlu tanda tangan, sela Adrian, merusak momen refleksi saya. Dia tidak akan merepotkan. Saya mengalihkan pandangan dari Risa, memaksa diri saya untuk tidak melihat kesedihan di matanya lagi. Jika saya melihatnya lebih lama, rencana saya bisa goyah. Adrian telah menghina Katek Dharma dan semua yang kami pegang. Adrian telah menjual integritas keluarga demi popularitas. Wanita ini, Risa, adalah alat yang sempurna. Adrian meremehkannya, dan peremehan itu adalah kelemahan terbesarnya. Saya mengangguk perlahan. Selamat datang di keluarga, Risa. Itu adalah sambutan yang dingin, sebuah janji palsu tentang kehangatan. Karena dalam 3 hari, keluarga ini akan terbakar habis, dan dia, pengantin yang tidak berharga di mata Adrian, akan menjadi satu-satunya orang yang berdiri di atas abu. Saya harus menekan rasa bersalah itu. Keadilan kakek Dharma lebih penting daripada hati nurani saya yang rapuh. Aku memanggilnya ke perpustakaan pribadi, sebuah ruangan yang jauh dari sayap utama. Tempat gema tawa kosong dari resepsi pernikahan masih terasa. Dinding tebal dan rak buku yang menjurang tinggi menciptakan tekanan atmosfer yang mencekik, sempurna untuk percakapan yang akan menghancurkan ilusi. Risa duduk di sofa kulit, punggungnya lurus kaku. Gaun pengantin mahal itu tampak seperti beban, bukan mahkota, di tubuhnya yang kecil. Wajahnya lelah, matanya yang besar menatap kosong pada perapian yang dingin. Dia adalah pengantin dari keluarga kaya, namun dia memancarkan aura seorang sandara. Aku meletakkan gelas whisky yang belum tersentuh di meja marmer, menciptakan bunyi denting tajam yang memecah keheningan. Adrian bukan pewaris, kataku. Suaraku rendah, memotong langsung ke inti permasalahan. Aku melihat Risa berkedip, kebingungan murni menyapu ekspresinya. Dia membuka mulutnya, tetapi tidak ada suara yang keluar. Dia hanya boneka yang sedang menunggu tali penariknya diputus. Lanjutku, membiarkan rasa sakit dari pengkhianatan putraku sendiri menggerogoti dadaku. Warisan ini, kekayaan yang kalian rayakan hari ini, tidak ada. Itu hanya ilusi yang kakek Dharma ciptakan untuk menguji keserakahan. Dan Adrian gagal berkali-kali. Aku harus mengakui keburukan putraku sendiri. Itu lebih menyakitkan daripada kerugian finansial apapun. Dia akan kehilangan segalanya dalam 3 hari. Rumah ini, perusahaan, nama baik, dan dia layak mendapatkannya. Dia telah menghina warisan, kehormatan, dan yang paling penting, aku mencondongkan tubuh ke depan. Mataku mengunci matanya. Dia menghinamu. Aku harus menguji kedalamannya. Aku harus tahu apakah dia sama busuknya dengan Adrian. Katakan padaku, Risa, mengapa kau setuju? Jangan berpura-pura mencintai Adrian. Aku tahu kau tidak. Uang, bukan? Berapa banyak yang kau harapkan dari kekayaan yang akan segera menjadi debu ini? Wajahnya memucat, tetapi aku mencatat dengan terkejut bahwa matanya tidak menghindar. Itu adalah kejujuran yang langka. Sebuah celah kecil dalam dinding pertahanannya. Bukan untuk saya, bisiknya, suaranya serak, nyaris tidak terdengar. Dia menggenggam tangannya erat-erat,
Cincin berlian besar itu tampak mengejek di jarinya. Keluarga saya terjerat hutang yang mencekik. Mereka membutuhkan uang muka yang dijanjikan Tuan Adrian untuk pernikahan ini. Itu satu-satunya jalan keluar bagi mereka. Dia menundukkan kepala. Rasa malu mengalahkan ketakutannya. Saya hanya setuju karena saya putus asa. Saya tidak serakah, Tuan. Saya hanya terdesak. Aku bersandar kembali, membiarkan pengakuan itu meresap. Hutang. Bukan kemewahan, bukan mobil, bukan perhiasan, tapi kebutuhan dasar untuk bertahan hidup bagi keluarganya. Aku tidak melihat keserakahan dalam dirinya. Aku melihat keputusasaan yang murni. Keputusasaan yang dapat dibentuk menjadi senjata yang sempurna. Bagus, kataku. Senyum tipis, dingin, muncul di bibirku. Maka kita memiliki kesamaan, Risa. Kau ingin menyelamatkan keluargamu. Aku ingin menghancurkan putraku. Dalam 3 hari, Adrian akan kehilangan segalanya. Tapi aku menatapnya. Api balas dendamku menyala. Kau akan menjadi satu-satunya yang tersisa. Dan kau akan menjadi alat balas dendamku. Risa tidak menjawab dengan kata-kata. Dia hanya menarik nafas panjang. Mata hijaunya yang indah kini memancarkan api yang dingin. Api yang sama yang membakar dadaku setiap kali aku melihat Adrian. Itu bukan api keserakahan, melainkan bara dari kehancuran yang tak terhindarkan. Aku akan melakukannya. Suaranya serak, bukan karena kegembiraan, melainkan karena penerimaan takdir yang menyakitkan. Aku akan menjadi alat balas dendam Anda, Tuan Haris. Aku mengangguk. Kepuasan yang dingin menjalari tulangku. Aku menekan tombol interkom di meja marmer. Pak Jamil, silakan masuk. Pria tua berkacamata tipis itu segera muncul, mengenakan setelan abu-abu kaku. Ia membawa tas kulit hitam yang berisi dokumen-dokumen takdir. Pak Jamil menempatkan tas itu di meja dan mengeluarkan setumpuk kertas yang diikat rapi. Ini adalah perjanjian pranikah. Aku memulai, menunjuk tumpukan kertas itu. Tapi ini bukan perjanjian biasa. Kami menyebutnya klausul racun. Aku melihat Risa menelan ludah. Wajahnya yang pucat membuat gaun pengantin mahal yang akan ia kenakan nanti terasa seperti kain kafan yang dipersiapkan. Dia akan menandatanganinya tanpa membaca. Lanjutku. Suaraku rendah dan tajam. Dia terlalu sombong, terlalu sibuk memikirkan bagaimana cara memamerkan kekayaannya. Dia hanya akan melihat angka-angka fantastis yang ditransfer ke tangannya, tanpa melihat catatan kaki yang mematikan. Aku mendorong dokumen itu ke hadapan Risa. Klausul ini menyatakan bahwa jika, dalam 3 hari pernikahan, Adrian mengakukan satu tindakan penghinaan publik yang terdokumentasi terhadap istrinya, semua aset yang dialihkan kepadanya akan segera ditarik. Semua, tidak ada sisa. Dan aset tersebut akan diserahkan kepada pihak yang dihina. Keheningan memenuhi ruangan. Risa tidak menyentuh dokumen itu. Pandangannya lurus ke mataku, mencari kebenaran di balik permainan kejam ini. Kau harus mengerti, Risa, kataku. Nada suaraku melunak sedikit, menyentuh sisi kemanusiaan yang masih tersisa dalam diriku. Tujuan Adrian bukan hanya menikahimu, tapi menjatuhkanmu di depan umum. Dia ingin kau merasa hina, sama seperti dia menghina kakek Dharma. Tugasmu adalah membiarkannya. Biarkan dia membangun panggung kehinaannya sendiri, dan kau hanya perlu mendokumentasikan penghinaan itu. Aku menekankan setiap kata. Kau tidak akan mendapatkan kekayaan, Risa. Kau akan mendapatkan keadilan. Keadilan untuk keluargamu. Keadilan untuk dirimu. Apakah itu yang kau cari? Risa akhirnya mengulurkan tangan. Jemarinya yang ramping menyentuh kertas perjanjian itu, seolah-olah itu adalah api yang membakar. Matanya berkaca-kaca. Bukan karena takut kehilangan, tapi karena mengingat rasa sakit yang telah ia alami. Aku tidak butuh hartanya, Tuan Haris, bisiknya. Suaranya kini dipenuhi tekad yang dingin. Aku hanya ingin dia merasakan bagaimana rasanya kehilangan segalanya. Setelah dia mengambil kehormatan kami, aku tersenyum. Senyum kemenangan yang pahit. Bagus, Risa. Maka mari kita mulai merancang kehancuran Adrian. Ruangan itu dipenuhi aroma bunga lili mahal yang terasa palsu, seolah mencoba menutupi bau pengkhianatan yang menguar. Adrian, putraku, berdiri di depan cermin besar,
membenahi dasi kupu-kupu pada tuxedo putihnya yang terlalu mencolok. Ia tampak seperti patung dewa Yunani yang baru saja turun ke bumi, penuh kesombongan dan keindahan yang menyesatkan. Di sudut ruangan, Pak Jamil, dengan setelan abu-abu kaku dan kacamata tipisnya, menumpuk 3 rangkap dokumen perjanjian pranikah di atas meja mahoni. Dokumen-dokumen itu, tebal dan mengikat, adalah jaring laba-laba yang kuanyam sendiri. Pak Jamil, apakah ini benar-benar perlu? Adrian tertawarnya. Tawa orang yang tidak pernah takut kehilangan. Risa tidak punya apa-apa selain tas punggung usang dan utang keluarga. Apa yang mau dia ambil? Panci sup di dapur. Aku merasakan otot rahangku mengeras. Rasa sakit itu menusuk. Bukan karena penghinaan Adrian pada Risa, tapi karena betapa butanya ia terhadap bahaya yang ada di depan mata. Ia meremehkan kertas yang akan menjadi surat kematian finansialnya. Ini hanya formalitas, Adrian, kataku. Suaraku datar dan terkontrol. Aku duduk di kursi beludru, menarik nafas dalam-dalam. Jas gelap yang kubuat khusus terasa berat hari ini, bukan seperti perisai, melainkan seperti kain kafan yang menyelimuti keputusanku. Pak Jamil mendorong dokumen itu ke hadapan Adrian. Tanda tangan di sini, Tuan Muda, hanya butuh 1 menit. Adrian mengambil pena emas dengan santai, bahkan tanpa repot-repot membaca 1 baris pun. Matanya melirik ke arah Risa yang duduk diam di seberang ruangan, mengenakan gaun pengantin pinjaman yang tampak terlalu besar untuk tubuh kecilnya. Ada senyum mengejek yang tersungging di bibir Adrian saat ia mencoretkan tanda tangannya. Selesai, katanya, melempar pena itu kembali ke meja. Perjanjian paling tidak berguna yang pernah kulihat. Tapi demi ayah, baiklah. Aku menunduk, menatap telapak tanganku sendiri. Tanganku yang biasa memegang kendali atas perusahaan multinasional, kini gemetar tak terkendali. Aku sedang merancang kehancuran satu-satunya darah dagingku. Kakek Dharma pernah berkata, harta yang didapat dari air mata orang lain akan kembali menjadi banjir yang menenggelamkanmu. Dan aku, Haris, yang seharusnya menjadi penjaga warisan itu, kini menjadi arsitek banjir tersebut. Tanganku terasa dingin, meskipun ruangan itu hangat. Rasa bersalah adalah es yang menyelimuti hatiku. Namun, saat aku mengangkat pandanganku dan melihat wajah Risa, wajah yang kini tanpa emosi, hanya menyisakan tekad yang dingin, rasa bersalah itu sedikit surut, digantikan oleh kesadaran bahwa ini adalah satu-satunya jalan. Adrian harus diajari, bahkan jika pengajarannya harus menghancurkan fondasi hidupnya. Sekarang giliranmu, Nona Risa, ujar Pak Jamil, memutar dokumen itu. Risa tidak tersenyum, tidak gemetar, dan tidak ragu. Ia mengambil pena itu, dan berbeda dari Adrian yang ceroboh, Risa menatap dokumen itu sejenak, seolah ia sedang menghafal setiap kata hukuman yang tertulis di sana. Keheningan yang terjadi terasa memekakkan telinga. Lalu, dengan gerakan yang pasti dan lambat, ia menandatangani namanya. Tanda tangannya kecil, rapi, namun terasa jauh lebih berat dan berbobot daripada coretan arogan Adrian. Ia telah menyetujui perjanjian pranikah yang menjamin ia tidak akan mendapatkan sepeser pun dari harta Adrian, asalkan pernikahan itu bertahan lebih dari 3 hari. Sempurna. Risa telah menandatangani kontrak kehancuran Adrian, dan aku, ayahnya, telah menyerahkan pena itu ke tangannya. Selamat, bisikku pada Risa. Suaraku serak. Pernikahan akan segera dimulai. Lampu-lampu kristal di ruang perjamuan memancarkan cahaya yang menyilaukan. Namun ruangan itu terasa sedingin kuburan yang baru digali. Ini adalah pesta pertunangan kecil yang mewah. Sebuah panggung sandiwara yang disiapkan untuk menipu mata publik. Aku berdiri di dekat pilar marmer, mengenakan setelan jas abu-abu gelapku, membiarkan bayangan menelan sebagian wajahku. Dari posisiku, aku bisa melihat setiap sudut, dan yang terpenting, aku bisa melihat Adrian dan Risa. Adrian, putraku, tampak bersinar dalam tuxedo putihnya yang berlebihan. Ia adalah pusat perhatian, dikelilingi oleh sekumpulan teman-temannya yang sama-sama haus akan pujian. Tawa Adrian terdengar nyaring, memantul dari dinding berlapis emas, selalu berpusat pada berapa banyak uang yang baru saja ia hasilkan dari investasi kripto terbarunya. Pergelangan tangannya memamerkan arloji emas murni yang seolah berteriak tentang kekayaan yang akan segera lenyap.
Dia bahkan tidak menyadari bahwa ia telah menandatangani surat perintah eksekusinya sendiri. Sementara Adrian bermandikan cahaya dan arogansi, Risa duduk sendirian di sudut terjauh ruangan, di balik rangkaian bunga mahal yang hampir menyembunyikannya. Gaun pengantin putih yang kupaksakan padanya terasa asing di tubuhnya. Dia tidak tampak seperti pengantin yang bahagia, dia tampak seperti Sandera. Matanya yang besar dan hitam hanya menatap gelas air mineral di depannya, tidak pernah berani menoleh ke arah keramaian, apalagi ke arah tunangannya. Tidak ada satupun tamu yang mendekatinya. Mereka semua tahu statusnya, menantu yang dipungut dari jalanan, dan mereka menghormati batas tak terlihat yang ditarik oleh Adrian. Mereka memperlakukannya seperti dekorasi murahan, patung yang dipasang di sana untuk memenuhi persyaratan visual sebuah pernikahan kelas atas. Aku mengamati Risa. Dia tidak mengeluh, dia tidak menangis, dia hanya duduk, memancarkan kesepian yang menusuk. Kesendiriannya adalah bukti terbaik yang kubutuhkan. Aku mengeluarkan ponselku, berpura-pura memeriksa email. Sementara sebenarnya aku merekam video. Bukan Risa yang kurekam, tapi Adrian. Aku merekam bagaimana ia sama sekali tidak melirik ke sudut itu selama 20 menit penuh. Aku merekam bagaimana ia memamerkan jam tangannya sambil mengabaikan wanita yang seharusnya ia cintai. Ayah, kenapa kau tidak bergabung? Adrian menghampiriku sejenak. Wajahnya merah karena anggur dan kebanggaan. Tidakkah kau bangga? Lihat semua ini. Kita adalah yang terbaik. Aku hanya tersenyum tipis. Tentu, Nak. Aku sangat bangga. Pencatatanku sudah cukup. Aku kembali menatap Risa, yang kini mengangkat kepalanya dan menatap lurus ke arahku. Dalam tatapannya yang sendu, aku melihat sedikit rasa sakit dan sedikit penerimaan. Dia tahu apa yang sedang terjadi. Dia tahu dia adalah alat. Setiap detik Adrian meninggalkannya sendirian adalah satu langkah lagi menuju kejatuhannya. 3 hari. 3 hari pernikahan yang akan memberinya segalanya dan membuat Adrian kehilangan seluruh dunianya. Dan Risa, menantu miskinku, akan menjadi algojo yang paling cantik dan paling sunyi. Pesta ini bukan perayaan. Ini adalah awal dari pembalasan. Aku mengalihkan pandanganku dari Risa, gadis yang kini berdiri sebagai simbol kehancuran dan harapan yang bertolak belakang. Gaun pengantin mewah itu tidak bisa menyembunyikan kerapuhan yang kupaksakan padanya. Pikiranku terlempar jauh, melewati gemerlap kristal dan tawa hampa para tamu, kembali ke aroma antiseptik yang dingin dan suara monitor yang berdenyut pelan. Itu adalah malam di mana dunia yang kupercayai runtuh, namun sebuah perintah suci ditegakkan. Kamar rawat kakek Dharma sunyi, hanya kami berdua. Wajah beliau, yang biasanya memancarkan kekuatan baja, kini seputih seprai. Namun mata tajam itu, mata yang sama yang kini kurasakan di cermin setiap pagi, masih menyala. Beliau mengangkat tangan yang kurus. Urat-uratnya menonjol seperti akar pohon tua. Aku menyambutnya. Genggamannya lemah, namun ada beban ribuan ton di dalamnya. Haris, desisnya. Suara itu bergetar, tetapi setiap suku kata menancap dalam dadaku seperti paku. Warisan ini bukan hanya uang. Itu adalah sumpah. Aku hanya bisa mengangguk. Tenggorokanku tercekat. Aku melihatnya. Racun itu sudah tumbuh. Bukan dari luar. Haris, dari dalam. Kakek Dharma tidak perlu menyebut nama. Aku tahu siapa yang beliau maksud. Adrian, pewaris yang telah lama melupakan arti dari kerja keras dan hanya melihat angka 0 di rekening bank. Keserakahan Adrian adalah luka terbuka yang menggerogoti fondasi keluarga kami. Air mata membasahi mataku saat kakek Dharma berjuang untuk menarik nafas terakhirnya. Lindungi itu. Lindungi dari keserakahan yang membutakan. Bahkan jika... Beliau berhenti. Matanya menatapku dengan campuran kepedihan dan ketegasan yang mutlak. Bahkan jika kau harus menghancurkan darah dagingmu sendiri untuk menyelamatkan jiwanya. Napasnya terputus-putus. Beliau mencondongkan tubuh sedikit, memaksa diriku mendekat, seolah menyampaikan rahasia terbesar alam semesta. Kerendahan hati adalah harga warisan Haris. Tanpa itu, kekayaan hanyalah kutukan yang dipi cepat. Kata-kata itu, diucapkan bersamaan dengan hembusan napas terakhirnya, adalah wasiat yang lebih mengikat daripada dokumen hukum manapun.
Itu adalah mandat yang mengharuskanku menjadi algojo bagi putraku sendiri. Kilasan balik itu menghilang secepat ia datang, meninggalkan rasa dingin di punggungku, meskipun suhu ruangan di ballroom begitu hangat. Aku menatap Adrian, yang kini tengah tertawa terbahak-bahak pada lelucon bodoh yang dilontarkan salah satu temannya. Tuksedo putihnya tampak seperti kain kafan yang mahal bagi mataku. Ia tidak tahu, ia sama sekali tidak tahu harga yang harus dibayar. Kakek Dharma benar. Aku tidak menghancurkan Adrian, aku hanya melaksanakan perintah untuk menyelamatkan warisan dari kehancuran total. Rasa sakit yang kurasakan bukanlah penyesalan, melainkan harga dari kesetiaan. Dan Risa, menantu miskin yang kini berdiri di sana, adalah manifestasi dari kerendahan hati yang akan menjadi palu godam. 3 hari, waktu yang singkat untuk membangun istana, dan waktu yang jauh lebih cepat untuk meratakannya dengan tanah. Aku mengangkat gelas sampahnya, sorot mataku bertemu dengan bayangan Adrian. Selamat nak, bisikku pada diriku sendiri. Selamat atas kejatuhanmu. 2 hari. Angka itu kini bukan lagi hitungan mundur menuju perayaan, melainkan detak jarum jam menuju ledakan yang telah kususun dengan tangan dingin. Aku duduk di ruang kerjaku yang remang-remang, aroma tembakau mahal bercampur dengan ketegangan yang menyesakan. Di hadapanku, Pak Jamil menyusun berkas-berkas hukum dengan ketelitian seorang ahli bedah. Semua sudah diatur Tuan Haris, ujar Pak Jamil. Suaranya pelan namun tegas. Kacamata tipisnya memantulkan cahaya lampu meja, menyembunyikan tatapan yang pastinya sama beratnya dengan milikku. Sistem notifikasi digital sudah siap. Begitu surat kuasa Risa ditandatangani dan Adrian menyetujui. Dalam hitungan detik, semua pemegang saham kunci, dewan direksi, dan yang terpenting, semua tamu undangan yang hadir akan menerima pemberitahuan resmi. Aku mengangguk perlahan. Ini bukan sekedar surat elektronik. Ini adalah bom waktu hukum yang dirancang untuk meledak di tengah-tengah sorak-sorai. Pastikan tidak ada penundaan, Jamil. Setiap milidetik adalah harga diri yang harus kita selamatkan dari kehancuran, desakku. Tentu, pesan itu terenkripsi dan terjadwal secara otomatis. Isinya lugas, pembatalan hak waris Adrian secara penuh, dan penyerahan seluruh aset keluarga yang tidak terikat pada yayasan amal atas nama Risa. Menantu sementara kita. Mendengar kata sementara membuat dadaku terasa nyeri. Aku sedang menghancurkan hidup putraku. Namun aku tahu, ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan warisan kakek Dharma dari keserakahan yang telah merasukinya. Aku menyandarkan tubuh ke kursi kulit, memejamkan mata. Aku bisa membayangkan Adrian berdiri angkuh di altar, menyambut tepuk tangan palsu dari para penjilat yang akan menjadi saksi kehancurannya. Kesombongan yang terpancar dari tuksedo putihnya akan menjadi kontras yang memilukan ketika ponsel mereka bergetar serentak, menampilkan berita kejatuhan yang tak terhindarkan. Risa, bisikku, membuka mata. Aku harus memastikan bahwa alat balasan dendam ini terlindungi sepenuhnya. Pastikan perlindungan hukum Risa sempurna. Dia tidak boleh tersentuh. Dia hanya menjalankan peran yang kuberikan. Pak Jamil menutup berkas terakhir. Dia aman, Tuan. Dia adalah kunci, dan kunci itu tidak akan rusak. Aku menatap jam dinding. 48 jam lagi. Aku telah menanam benih kehancuran ini dengan air mata dan pengorbanan. Dan kini, aku hanya menunggu saat yang tepat untuk menuai badai yang menyakitkan. Harga dari kesetiaan selalu mahal, dan aku siap membayarnya. Malam gladi resik itu terasa seperti panggung eksekusi yang mewah. Cahaya lampu kristal memantul di gelas sampahnya Adrian, menciptakan kilauan yang palsu. Aku duduk di ujung meja panjang, mengenakan jas gelapku, mengamati bagaimana putraku, Adrian, sudah menenggak terlalu banyak sebelum hidangan utama tiba. Tawa Adrian menggema di ruang makan pribadi itu. Tawa yang keras dan tidak berakar. Tawa yang tidak pernah kuajarkan padanya. Di seberangnya, Risa duduk tegak, sebuah patung kecantikan yang dipaksakan. Gaun malam mahal yang kupilihkan untuknya terasa seperti beban di bahunya yang kurus. Dia hanya menyentuh makanannya sesekali. Matanya selalu tertuju pada piring, menghindari tatapan Adrian yang semakin liar. "Kau tahu, Ayah," Adrian berkata sambil menyandarkan sikunya di meja. Bicaranya mulai cadal.
Dia mengarahkan jari telunjuknya yang dihiasi cincin emas ke Risa. Aku harus berterima kasih padamu. Aku tidak pernah menyangka akan menyelamatkan seseorang dari jurang kemiskinan dan menjadikannya nyonya pewaris. Ini seperti kisah dongeng modern, bukan? Risa menelan ludah dengan susah payah. Aku melihat rahangnya mengeras, tetapi dia tetap diam. Prinsip Katek Dharma tentang kerendahan hati dan kesabaran selalu dia pegang, bahkan saat harga dirinya diinjak-injak. Ayolah Risa, Adrian melanjutkan. Suaranya naik 1 oktav, penuh ejekan. Jangan canggung. Besok kau akan menjadi bagian dari kami. Lupakan masa lalu. Dulu kau makan apa? Nasi dan garam. Sekarang kau akan makan lobster seumur hidupmu. Tapi ingat, jangan pernah mencoba mengambil piring kedua. Itu tidak elegan. Tawa Adrian pecah. Tawa yang dipenuhi racun dan arogansi murni. Aku melihat tangan Risa yang menggenggam serbet di pangkuannya. Punggung tangannya memutih karena tekanan. Matanya yang indah berkaca-kaca. Refleksi lampu kristal di sana tampak seperti air mata yang tertahan. Dia menahan badai emosi itu. Dia adalah seorang pejuang yang memilih untuk tidak mengangkat senjata. Cukup. Aku mengetuk meja marmer sekali. Suara yang tajam dan kering memotong tawa Adrian seketika. Adrian, suaraku rendah dan dingin, seperti embun pagi yang mematikan. Aku tidak perlu meninggikan suara untuk mendapatkan perhatian. Bersikaplah sopan. Risa adalah calon istrimu. Hormati dia. Adrian hanya menyeringai, menganggap intervensiku sebagai formalitas yang membosankan. Ayah terlalu kaku, aku hanya bercanda. Dia harus belajar untuk rileks, bukan? Dia menoleh kembali ke Risa, tetapi Risa hanya menunduk dalam. Keindahan sederhana yang kini terlihat rapuh. Aku menarik nafas dalam. Di luar, aku hanya menjalankan peran sebagai ayah yang berwibawa. Namun di dalam, aku merasakan kepuasan yang dingin. Ini adalah ujian terakhir yang kuberikan padanya. Ujian kesopanan dan kemanusiaan. Dan putraku, Adrian, telah gagal. Dia gagal total. Dia tidak mewarisi kearifan Kakek Dharma. Dia hanya mewarisi keserakahan yang membutakan. 40 jam lagi. Aku telah memilih alat balas dendam yang tepat. Aku telah memilih menantu yang akan menjadi algojo terbaik bagi kesombongan Adrian. Risa, tahanlah sebentar lagi. Balas dendamku adalah untukmu juga. Dan harga dari kesombongan Adrian akan jauh lebih mahal daripada lobster di piringnya. Pagi itu udara terasa dingin menusuk. Seolah alam semesta sendiri meratapi apa yang akan terjadi. Aku berdiri di hadapan cermin besar di kamar tidur utamaku. Menatap bayangan seorang pria berusia 50 tahun yang mengenakan setelan jas gelap yang dipesan khusus. Kain wol Italia itu terasa berat di pundakku. Bukan karena bobotnya, melainkan karena beban yang kubawa. Ini adalah hari yang seharusnya menjadi puncak kebahagiaan. Namun bagi Adrian, ini hanyalah hari perayaan kesombongannya. Bagiku, ini adalah hari pemakaman warisan luhur Kakek Dharma. Aku mendengar tawa keras Adrian dari ruang tengah. Tawa itu melengking, penuh kegembiraan yang hampa dan arogan. Ketika aku melangkah keluar, aku melihatnya, putraku, pewaris tunggal, berdiri dengan tuksedo putih yang mewah dan berlebihan, memamerkan jam tangan platinum yang berkilauan. Wajahnya bersinar karena kebanggaan. Ia tidak menikah karena cinta, ia menikah karena kemenangan. Ia telah berhasil mempermalukan Risa, dan sekarang ia akan menjadikannya piala yang bisa dipamerkan. "Ayah, lihat aku!" serunya, memutar tubuhnya bangga. "Bukankah aku terlihat seperti raja hari ini?" Aku memaksakan senyum tipis, senyum yang tidak mencapai mata tajamku. "Kau terlihat mahal, Adrian." Kata mahal adalah satu-satunya pujian yang pantas ia terima. Aku segera meninggalkannya, mencari Risa. Aku menemukannya di ruang rias, dikelilingi oleh penata rias yang gelisah. Ia telah dipakaikan gaun pengantin mahal, gaun yang membuat kecantikan alaminya bersinar, namun ia tampak asing di dalamnya. Ia bukan pengantin yang gugup atau bahagia. Ia tampak seperti prajurit yang mengenakan baju zirah sebelum menuju medan pertempuran yang menyakitkan. Matanya, yang biasanya memancarkan kehangatan sederhana, kini dingin dan fokus. Tidak ada air mata, tidak ada keraguan, hanya resolusi baja yang tersembunyi. Aku memberi isyarat agar para penata rias menjauh sebentar. Aku mendekat, merasakan aura ketegangan yang memancar darinya.
Aku merendahkan suaraku, memastikan bisikan ini hanya untuk telinganya. Sebuah pertanyaan terakhir sebelum palu godam itu diayunkan. Risa, bisikku, melirik ke pintu. Apakah kamu yakin? Begitu kita melewati ambang pintu itu, tidak ada jalan kembali. Apakah kamu siap menanggung semua rasa sakit yang akan datang? Ia tidak menjawab dengan kata-kata. Ia hanya mengangkat pandangannya, menatap lurus ke dalam mataku. Dalam sorot matanya yang dingin dan membara, aku melihat janji. Bukan janji pernikahan, melainkan janji balas dendam. Ia mengangguk. Sekali, anggukan yang tegas, tanpa getaran. Risa telah siap. Alat balas dendamku sudah diasah. Hari ini, Adrian akan mendapatkan semua yang ia inginkan. Dan dalam 3 hari, ia akan kehilangan segalanya. Aku merasakan sentuhan emosional yang aneh. Aku merasa bersalah karena telah mendorong seorang wanita muda ke dalam kehancuran. Tetapi aku juga merasakan kelegaan yang dingin. Demi martabat kakek Dharma dan demi hukuman yang pantas bagi putraku, ini harus dilakukan. Baiklah Risa, kataku, suaraku kembali berwibawa. Mari kita mulai upacara ini. Lampu kristal memuntahkan cahaya dingin ke atas lantai marmer, menciptakan suasana kemewahan yang terasa hampa. Ratusan tamu duduk dalam keheningan yang tegang, menanti akhir dari drama yang mereka kira adalah dongeng. Adrian berdiri di ujung karpet merah dengan tuxedo putihnya yang berlebihan, terlihat gelisah. Dia tidak sabar. Matanya tidak tertuju pada Risa, melainkan pada waktu. Dia ingin semua ini cepat selesai. Formalitas ini, baginya, hanyalah sebuah kunci untuk membuka brankas warisan. Pastor memulai prosesi. Suara khidmatnya mencoba menenggelamkan aura transaksional yang begitu kental di ruangan itu. Ketika tiba giliran Adrian, putraku mengucapkan janji suci itu seperti membaca daftar belanjaan yang harus segera diselesaikan. Cepat, tanpa emosi, dan dengan sedikit gumaman yang nyaris tidak terdengar. Dia berjanji untuk mencintai dan menghormati, tetapi sorot matanya yang arogan hanya memperkuat rasa jijikku. Dia tidak menghormati siapapun, apalagi wanita yang berdiri di sampingnya. Lalu tibalah giliran Risa. Keheningan menggantung di udara, lebih berat dari suara musik orkestra yang perlahan meredup. Risa mengangkat kepalanya. Gaun pengantin mahal itu, yang sebelumnya terasa menelan sosok mungilnya, kini tampak seperti baju zirah yang ia kenakan dengan sengaja. Aku mencari jejak ketakutan yang selalu ada di matanya. Keraguan yang sempat kurasakan saat kami berhadapan di ruang kerjaku, tetapi aku tidak menemukannya. Yang kulihat adalah kilatan baja yang dingin, tekad yang membara. Dia tidak lagi menjadi mangsa yang ketakutan. Dia adalah instrumen, fokus, dan diasah. Sebuah pedang yang siap kuhunuskan. Aku berjanji. Suaranya terdengar jernih, bergema di ruangan yang luas itu. Kontras tajam dengan gumaman Adrian sebelumnya. Itu adalah janji yang tulus, ironisnya. Janji untuk melaksanakan rencana yang mengerikan ini sampai tuntas. Pastor menutup Alkitab. Dengan ini, kalian resmi menjadi suami istri. Kata-kata itu menghantamku, bukan sebagai ucapan selamat, melainkan sebagai palu yang memukul paku terakhir ke peti mati Adrian. Ikatan itu telah terjalin. Hukum telah dihormati. Syarat kakek Dharma telah terpenuhi. Aku merasakan jam di pergelangan tanganku berdetak. Bukan sekedar detik, melainkan hitungan mundur yang mematikan. 3 hari. Waktu yang tersisa bagi Adrian untuk menikmati ilusi kekayaan yang sudah ia anggap miliknya. Dan bagi Risa, waktu untuk memainkan peran yang telah kutulis untuknya. Sebelum tirai kehancuran benar-benar diangkat. Pernikahan telah dimulai. Penghukuman akan segera menyusul. Pernikahan adalah panggung sandiwara yang dingin. Begitu tepuk tangan terakhir mereda, dan para tamu penting telah beranjak, topeng Adrian langsung terlepas. Dia tidak membuang waktu. Bahkan sebelum Risa sempat melepaskan senyum palsu yang ia paksakan sepanjang sore,
Adrian sudah menarik dasi kupu-kupu itu seolah benda itu adalah jerat yang mencekiknya. Selesai, katanya. Nada suaranya tajam dan tidak sabar, memotong udara sejuk aula resepsi. Matanya bahkan tidak menyentuh Risa. Aku harus pergi. Jangan coba-coba menghubungiku atau membuat drama murahan. Risa, yang masih berdiri tegak dalam balutan gaun pengantin yang terlalu besar dan terlalu mahal, hanya mengangguk. Anggukan itu bukan tanda kepatuhan, melainkan penerimaan pahit atas nasib yang ia pilih untuk dimainkan. Sebuah jeritan sunyi yang hanya bisa aku dengar. Aku mengamati Adrian dari kejauhan, dari balik pintu ruang kerjaku yang sengaja aku biarkan sedikit terbuka. Melihatnya bergegas meninggalkan istrinya, meninggalkan janji suci yang baru diucapkannya beberapa jam lalu. Secepat kilat yang melesat menuju kehancuran. Pesta bujangan diperpanjang, gumamku, menyesap kopi yang sudah dingin. Adrian pergi dengan mobil sportnya yang berisik, menuju gemerlap yang selalu ia anggap sebagai habitat aslinya. Sementara Risa ditinggalkan di dalam rumah megah yang kini terasa seperti penjara berlapis emas. Aku memberi waktu 15 menit. Cukup waktu bagi Adrian untuk mencapai tempat hiburannya dan mulai memamerkan kesombongannya. Lalu, bunyi notifikasi pelan terdengar dari ponsel yang khusus kusediakan untuk memantau aktivitas publik Adrian. Jantungku tidak berdebar, tetapi otot rahangku mengeras. Sebuah foto diunggah ke media sosial Adrian. Foto dirinya tersenyum lebar diapit oleh dua wanita yang berpakaian minim, dengan sampahnya mahal berlimpah di meja. Dan di bawah foto itu, tersemat keterangan yang menjadi bukti pertama yang kubutuhkan. Sebuah penghinaan yang disebarkan kepada ribuan pengikutnya. Akhirnya terlepas dari beban yang diperlukan. Sampai jumpa 3 hari lagi, istriku yang menyedihkan. Aku membaca kalimat itu 2 kali. Rasa jijik menjalar, namun rasa puas yang dingin mengimbanginya. Adrian tidak menyia-nyiakan 1 detik pun untuk menunjukkan kebenciannya. Ia telah menancapkan belati penghinaan itu di mata publik, ke dalam hati Risa yang sudah terluka. Bagus, Adrian, bisikku pada layar yang memancarkan kesombongan putrakuku. Kau telah memberikan bukti pertama, tapi ini belum puncaknya. Aku menghubungi Pak Jamil. Tolong simpan tangkapan layar ini dengan rapi. Hari pertama, penghinaan publik. Catat waktu dan tanggalnya. Kita akan menunggu sampai dia benar-benar menganggap dirinya tak tersentuh. Jamil menjawab dengan suara datar yang teliti. Baik Tuan Haris, hitungan mundur terus berjalan. Aku menutup panggilan, kembali menatap foto Adrian. 3 hari, hari pertama sudah berlalu, dihiasi dengan pengkhianatan yang cepat dan keji. Hari-hari berikutnya akan menjadi semakin gelap, sampai Adrian mencapai puncak arogansinya. Dan saat itu tiba, aku akan memastikan ia jatuh dari ketinggian yang paling menyakitkan. Risa adalah umpan yang sempurna. Dan Adrian, ia bahkan tidak menyadari bahwa ia sedang menggigit kail itu dengan penuh semangat. Bab 13. Umpan yang terlalu tajam. Hari kedua dimulai dengan keheningan yang menyesakkan. Jauh lebih sunyi daripada badai yang kuharapkan. Ketegangan di rumah ini terasa seperti kawat tipis yang ditarik hingga batasnya, siap putus dan menebas siapapun yang mendekat. Aku mencari Risa dan menemukannya di perpustakaan besar, tempat yang seharusnya menjadi surga ketenangan. Ia duduk di kursi kulit berwarna gelap, di bawah cahaya lampu baca yang redup. Gaun tidurnya yang sederhana terasa kontras dengan kemewahan interior ruangan. Dan di tangannya, ada buku tebal yang tidak disentuh. Bayangan gelap di bawah matanya menceritakan malam tanpa tidur yang ia lalui. Malam pertama sebagai istri Adrian yang terhina. Namun, punggungnya tegak, dan dagunya terangkat dengan keras kepala. Dia tidak menunjukkan sedikit pun tanda-tanda kehancuran yang seharusnya dialami oleh seorang pengantin baru yang dikhianati. "Kau tidak tidur," kataku. Suaraku terdengar serak dan asing di telingaku sendiri. Dia menutup buku itu dengan gerakan lambat dan pasti.
Suara gesekan kertas itu memecah keheningan. Tidur adalah kemewahan yang tidak mampu saya beli, Tuan Haris, jawabnya. Suaranya pelan tetapi tajam seperti pecahan kaca. Belum saatnya. Aku melihat luka di matanya. Luka yang kubuat. Tetapi di balik rasa sakit itu, ada kilatan baja yang dingin. Aku duduk di sofa di hadapannya, merasakan getaran kekaguman yang bercampur dengan rasa bersalah yang menusuk. Besok malam adalah gala, kataku, langsung menuju inti permasalahan. Kesempatan terakhir. Risa mengangguk. Tatapannya tidak goyah. Saya tahu. Dan saya akan memastikan Adrian mendapatkan persis apa yang pantas dia dapatkan. Di depan semua orang yang dia coba buat terkesan. Setiap kata adalah palu godam. Dia tidak bicara tentang kekecewaan. Dia bicara tentang pembalasan yang terukur. Dia tidak bicara tentang kesedihan. Dia bicara tentang eksekusi. Aku adalah otak di balik kehancuran ini, tetapi melihat tekad murni yang terpancar dari wanita muda di hadapanku ini membuat hatiku menciut. Dia telah kehilangan martabat, harapan, dan kenyamanan hidupnya dalam waktu kurang dari 48 jam. Namun, di tengah reruntuhan itu, dia menemukan kekuatan untuk bangkit, bukan sebagai korban, melainkan sebagai algojo. Kau terlihat sangat lelah, bisikku, melupakan sejenak peran kami. Itu bukan lagi observasi, melainkan pengakuan akan penderitaannya yang kulakukan. Dia tersenyum tipis, senyum yang tidak mencapai matanya. Saya harus bertahan, Tuan Haris, untuk ayah saya, untuk diri saya sendiri. Adrian mengira dia menikahi boneka yang mudah dibuang. Dia tidak tahu bahwa dia baru saja menikahi api yang akan membakar seluruh hartanya. Aku menelan ludah. Rasa ngeri menjalari tulangku, bercampur dengan kebanggaan yang tidak sehat. Risa bukan lagi sekadar alat balas dendam, dia adalah kekuatan alam yang kubebaskan. Dan besok malam, di puncak arogansi Adrian, badai itu akan meledak. Aku akan berada di sana, janjiku, memastikan tidak ada yang salah. Risa hanya menatapku, tatapan penuh janji dan bahaya. Dia adalah menantu yang kubuat, dan dia akan menjadi kehancuran putraku. Hitungan mundur telah mencapai hari terakhir. Bab 14. Panggung ilusi. Aula resepsi malam itu adalah pemandangan yang menyakitkan. Kristal bakarat menggantung, memantulkan cahaya keemasan yang menipu. Ini bukan perayaan cinta. Ini adalah pameran kekuasaan yang berlebihan. Panggung yang dibangun di atas kesombongan. Aku berdiri di sudut yang agak gelap. Setelan jas gelapku terasa seperti kain kafan di tengah lautan tuxedo putih dan gaun sutra berkilauan. Mataku, tajam dan lelah, menyapu kerumunan orang-orang berpengaruh yang telah datang untuk menjilat nama keluarga kami. Mereka semua haus, dan mereka akan segera disuguhkan pertunjukan. Adrian, putraku, kini berdiri di tengah, diapit oleh Risa. Dia tampak seperti raja yang baru dinobatkan. Mabuk, bukan hanya oleh sampahnya impor yang ia teguk tanpa henti, tetapi oleh ilusi bahwa dia telah mencapai puncak tertinggi. Tuxedo putihnya yang berlebihan terasa begitu kontras dengan sorot mata Risa yang dingin, yang kini terbingkai oleh kecantikan gaun pengantin mahal, yang terasa asing di tubuhnya. Dia adalah patung, yang menunggu saatnya untuk bergerak. Adrian tertawa terlalu keras. Kepalanya mendongak dengan arogansi yang permanen. Dia mengangkat gelasnya, bersiap memberikan pidato kemenangannya. Dia tidak tahu, ini adalah pidato terakhirnya sebagai pewaris. Aku menahan napas, rasa sakit menjalar di ulu hatiku. Kakek Dharma selalu mengajarkanku tentang kerendahan hati. Aku telah gagal. Aku telah menciptakan monster yang haus. Dan sekarang, aku harus menjadi algojo bagi monster itu. Ini adalah hukuman yang harus kubayar, bukan hanya untuk Adrian, tapi untuk diriku sendiri. Mataku beralih ke meja sudut di dekat pilar marmer. Pak Jamil duduk di sana, terlihat seperti akademisi yang tersesat di pesta. Setelan abu-abunya kaku,
kontras dengan layar laptop tipis yang memancarkan cahaya biru redup. Aku berjalan mendekat, gerakan lambat dan terukur. "Siap Jamil?" bisikku. Suaraku serak oleh emosi yang kutahan. Pak Jamil tidak mengangkat pandangannya. Matanya yang teliti bergerak cepat di atas dokumen digital yang terbuka. Dia mengangguk pelan, tanpa ekspresi. "Jari saya sudah di atas tombol kirim Tuan Haris," jawabnya. Suaranya datar dan profesional, namun mengandung bobot yang mematikan. Notifikasi hukum, pembekuan aset, dan transfer kepemilikan saham mayoritas. Semuanya akan terkirim serentak ke semua pihak berwenang, bank, dan dewan direksi, tepat setelah pidatonya dimulai. Aku menatap tangannya, jari telunjuknya yang kurus, siap untuk menjatuhkan seluruh dinasti yang telah kubangun. Hanya satu sentuhan, dan Adrian akan menjadi ketiadaan. Aku mengangguk, tidak mampu mengucapkan terima kasih, atau bahkan menyesal. Di panggung, Adrian mulai berbicara. "Terima kasih semuanya telah hadir dalam puncak kejayaan keluarga kami." Suaranya menggema, penuh dengan nada kemenangan yang menjijikan. Aku kembali menatapnya, rasa sedih yang menusuk bercampur dengan kepuasan yang dingin. "Lakukan, Jamil," perintahku. Mataku tidak lepas dari wajah Adrian yang berseri-seri di atas panggung ilusi. Sekarang, aku melihat Adrian mengangkat gelasnya tinggi-tinggi. Cahaya lampu kristal memantul dari tuxedo putihnya, membuatnya tampak seperti dewa arogan di atas panggung yang ia yakini adalah singgasananya. Untuk semua yang hadir, suaranya membesar, dipenuhi kemenangan yang membuatku mual. Kalian semua menyaksikan bagaimana keluarga Haris mencapai puncak yang tak tertandingi. Dan puncaknya, Adrian menoleh, menatap Risa yang berdiri diam, memegang buket bunga mawar putih. Risa tampak asing dalam balutan gaun mahal itu, seperti patung yang disiapkan untuk dikorbankan. Matanya kosong, menunggu. "Tentu saja, dalam mencapai puncak, kita harus memastikan pijakan kita kuat," lanjut Adrian. Tawanya terdengar kering dan palsu. Ia menenggak sedikit sampahnya, dan matanya menyapu Risa, lalu kembali ke hadirin. Aku tahu kata-kata kotor itu akan keluar. Itu adalah sifatnya. Kesombongan yang akan menelannya bulat-bulat. Kalian tahu, mencari istri itu sulit. Harus ada kesamaan visi, cinta, dan... Adrian berhenti. Senyumnya berubah menjadi seringai predator. Ia menunjuk Risa dengan ujung gelasnya. "Atau, kita hanya perlu mencari jaminan. Jaminan yang murah. Jaminan yang bisa kita beli dengan harga diskon, hanya untuk memenuhi persyaratan konyol dari kakek Dharma." Kepalaku berdenyut. Aku melihat Risa sedikit tersentak, tetapi ia menahan diri. Ia adalah prajurit terbaikku. Dan lihatlah, Adrian mengangkat bahu menghina. Nadanya meremehkan. "Inilah jaminan termurah yang berhasil saya beli. Selamat datang Nyonya Adrian." "Selamat datang. Jaminan murahan yang harus saya tahan selama 3 hari. Kata murahan menghantamku lebih keras daripada yang kubayangkan. Bukan karena aku membela Risa, tetapi karena ia benar-benar telah merusak kesempatan terakhirnya untuk menjadi manusia terhormat. Cukup." Aku mengatupkan rahang. Sorot mataku yang tajam menusuk Pak Jamil yang berdiri kaku di sudut VIP. Aku tidak perlu bicara. Hanya sebuah anggukan kecil, hampir tidak terlihat di balik kerumunan, yang kuberi. Pak Jamil tidak menunggu sedetik pun. Ibu jarinya menekan tombol kecil di balik lipatan jas abu-abunya. Seketika, musik orkestra yang riang terpotong. Keheningan yang tiba-tiba menyelimuti ballroom, begitu tebal hingga aku bisa mendengar detak jantungku sendiri. Adrian masih tertawa, tampak bingung. "Ada apa? Matikan musiknya terlalu cepat?" Layar LED raksasa di belakangnya, yang seharusnya menampilkan montase romantis, berkedip-kedip liar. Lalu sebuah suara. Suara Pak Jamil yang tenang, namun diperkuat oleh sistem audio utama, menggema, memecah keheningan yang mematikan. Pengumuman resmi dari Dewan Direksi PT Megah Karya dan firma hukum abadi. Wajah Adrian, yang semula penuh keangkuhan, kini memucat. Ia menoleh ke belakang. Di layar, gambar dirinya yang arogan digantikan oleh dokumen hukum yang dingin dan tak terbantahkan. Judulnya menganga di hadapan ratusan tamu.
pencabutan hak waris dan alih kepemilikan aset seluruhnya. Di bawahnya tanda tanganku, tegas, tak terhindarkan. Mata Adrian melebar. Tangannya gemetar, menjatuhkan gelas sampahnya yang pecah di lantai marmer, memantulkan cahaya dari gaun pengantin Risa. Bom hukum itu telah meledak. Dan Adrian baru saja menyadari bahwa ia baru saja menghina wanita yang kini menjadi pemilik sah dari seluruh hidupnya. Adrian tertawa. Tawa yang sangat tipis, rapuh, dan dipaksakan. Ia mencoba menutupi kegugupannya. Mencoba meyakinkan dirinya sendiri dan seluruh tamu bahwa ini hanyalah lelucon murahan yang aku siapkan untuk menguji kesabarannya. Ayah benar-benar sudah tua. Adrian menggelengkan kepala. Senyumnya tidak sampai ke mata. Kau pikir dengan selembar kertas ini kau bisa menakutiku? Semua orang tahu siapa pewaris sah keluarga ini. Wanita ini. Ia menunjuk Risa dengan gerakan menghina. Tidak lebih dari boneka yang kau gunakan untuk... Kata-kata Adrian terputus, bukan karena interupsiku, melainkan oleh suara kolektif yang dingin. Aku tidak perlu melihat ponselku untuk tahu apa yang terjadi. Aku sudah merencanakannya hingga detik terakhir. Tepat ketika Adrian mencapai puncak arogansinya, Pak Jamil, yang berdiri di sudut panggung, mengangguk tipis ke arahku. Lalu, keheningan yang mematikan menyelimuti aula resepsi yang megah itu. Suara musik lembut yang tadinya mengalun manis, tiba-tiba terasa sumbang di tengah gemuruh getaran ponsel. Ratusan tamu, para pebisnis, investor, dan rekanan lama, secara serentak mengeluarkan perangkat mereka. Cahaya biru dan putih dari layar-layar itu memantul di mata mereka yang tiba-tiba melebar. Aku melihatnya. Ekspresi kebingungan berubah menjadi keterkejutan yang dingin, lalu menjadi ketakutan murni. Mereka bukan membaca gosip, mereka membaca fakta hukum yang tak terbantahkan. Pemberitahuan hukum, pengalihan aset selesai. Hanya 4 kata, namun cukup untuk menghancurkan fondasi kekuasaan yang Adrian yakini abadi. Adrian masih berdiri di panggung, wajahnya memucat pasi. Ia tidak mengerti mengapa semua orang tiba-tiba menatapnya dengan campuran belas kasihan dan penghinaan. Ia belum menerima notifikasi itu karena ia terlalu sibuk memegang mikrofon dan memamerkan jam tangannya. Mataku bergeser dari Adrian ke Risa. Jika sebelumnya Risa terlihat seperti pengantin yang ketakutan, kini ia adalah perwujudan ketenangan yang mematikan. Ia melangkah maju, menjauh dari posisi Adrian. Langkahnya pelan dan pasti, seolah-olah ia baru saja mengenakan mahkota yang tak terlihat. Gaun pengantin putihnya kini tidak lagi terlihat asing. Gaun itu tampak seperti jubah yang dikenakan oleh seorang ratu yang baru saja mengambil alih tahtanya. Risa mengangkat dagunya. Ia tidak berbicara, namun sorot matanya yang kini bertemu dengan mata Adrian sudah menjadi kalimat terpanjang dan paling menghukum yang pernah ada. Adrian, yang baru saja menghinanya sebagai menantu miskin dan alat, kini menatap pemilik sah dari setiap saham, setiap properti, dan setiap rekening bank yang dulunya adalah masa depannya. Karma instan itu bukan hanya cepat, tapi juga kejam. Dan Risa adalah pedang yang menghunusnya. Mataku terasa panas. Ini adalah pembalasan dendam yang aku inginkan. Namun rasa sakit melihat kehancuran putraku sendiri tetap menyayat jiwaku. Kakek Dharma, inilah yang harus kulakukan. Inilah hukuman atas kesombongan. Adrian mencengkeram kerah tuxedo putihnya. Kain sutra itu berkerut di bawah kepalan tangannya yang gemetar. Wajahnya yang tampan kini terdistorsi oleh amarah murni, menanggalkan semua topeng kesopanan palsu yang ia kenakan di hadapan para tamu. Ia tidak lagi melihatku sebagai ayah, tapi sebagai pengkhianat yang berdiri di mimbar ini. Ayah, apa maksud dari semua omong kosong ini? Suaranya bergetar, namun bukan karena kesedihan, melainkan karena kemarahan dan ketakutan akan kehilangan. Kau pikir kau bisa mempermainkanku dengan sandiwara wasiat bodoh ini? Mengapa kau melibatkan wanita rendahan itu? Aku menahan diri untuk tidak memejamkan mata. Rasa sakit melihat kehancurannya adalah harga yang harus kubayar untuk ketaatanku pada prinsip. Aku berdiri tegak, membiarkan mata tajamku membalas tatapan api Adrian.
Ini bukan keputusanku, Adrian. Jawabku pelan, namun setiap kata mengandung beban baja. Ini adalah kehendak kakekmu, wasiat terakhirnya yang tak terbatalkan. Kau terlalu sombong. Kau meremehkan apa yang kakekmu junjung tinggi, kerendahan hati, integritas, dan martabat manusia. Adrian tertawa, tawa yang kering dan histeris. Ia menoleh ke arah Risa, yang berdiri di sampingku dengan wajah tanpa ekspresi, seperti patung marmer yang indah. Kau pasti merayunya. Adrian menuduhku, melangkah maju seolah ingin menyerang. Kau dan wanita murahan ini bersekongkol untuk menjatuhkanku. Kau memanfaatkannya. Ya, aku memanfaatkannya. Ujarku jujur, rasa perih menusuk dadaku. Tapi kau juga melakukannya. Bedanya, aku memberinya apa yang seharusnya menjadi miliknya, martabat dan keadilan. Sementara kau hanya memberinya penghinaan di altar ini. Saat itulah Risa bergerak. Ia melangkah maju sedikit, kini berdiri di tengah-tengah antara aku dan Adrian. Gaun pengantin mahal itu kini tampak pantas di tubuhnya, memancarkan otoritas yang baru ditemukan. Sorot matanya bukan lagi sorot mata wanita polos yang pasrah, melainkan sorot mata seorang pemilik sah yang tak terbantahkan. Tuan Adrian, katanya, suaranya tenang, dingin, dan memotong keheningan pesta yang membeku. Anda tidak lagi memiliki saham di perusahaan ini, tidak memiliki akses ke properti ini, dan yang paling penting, Anda tidak lagi memiliki hak untuk berada di acara ini. Adrian menatapnya, terkejut oleh perubahan drastis dalam nada suaranya. Kau pikir kau siapa? Saya adalah pemilik sah. Risa memotongnya tajam, tanpa jeda. Ia mengalihkan pandangannya ke barisan pengawal yang berdiri kaku di belakang panggung. Keamanan. Keluarkan Tuan Adrian dari area pernikahan ini segera. Jika dia menolak, gunakan kekuatan yang diperlukan. Dia adalah penyusup. Perintah itu diucapkan dengan otoritas yang begitu mutlak, sehingga para pengawal bergerak tanpa ragu sedikit pun. Mendekati Adrian yang kini mulai berteriak dan meronta, menyadari bahwa semua telah benar-benar hilang. Aku hanya berdiri di sana, menyaksikan putraku diseret keluar dari pesta pernikahannya sendiri, meninggalkan jejak kehancuran dan penyesalan yang tak terhindarkan. Pembalasan telah selesai. Dan rasanya sakit. Pagi itu, udara di Jakarta terasa berat dan dingin, kontras dengan panasnya api yang membakar sisa-sisa hati nuraniku. Aku memilih untuk tidak diantar oleh supir. Aku mengemudikan sendiri mobil hitamku ke pinggiran kota, menuju sebuah motel yang bahkan namanya pun terasa asing di lidahku. Tempat itu berbau apak, campuran asap rokok basi dan disinfektan murahan. Karpet bludru merah yang seharusnya mewah, kini terlihat kusam dan lengket. Ini adalah tempat di mana aku menemukan pewaris tunggal dari kerajaan yang kubangun selama 50 tahun. Aku mengetuk pintu kamar nomor 109. Adrian membukanya. Rambutnya acak-acakan, matanya merah dan bengkak, seperti belum tidur selama 3 hari. Ia mengenakan kaos oblong yang tampak seperti baru dibelinya dari toko kelontong di seberang jalan. Semua aura arogansi, setelan tuxedo mahal, dan jam tangan mewah yang selalu melingkari pergelangannya telah lenyap, digantikan oleh keputusasaan yang telanjang. Saat melihatku, matanya yang semula kosong langsung memancarkan harapan yang liar. "Ayah," suaranya serak, nyaris tak terdengar. Ia menerjang maju, mencoba meraih ujung setelan jas gelapku yang mahal. "Ayah, tolong, ini pasti salah paham kan? Aku tahu kau hanya memberiku pelajaran. Aku akan berubah, aku akan melakukan apapun." Aku tidak bergerak. Aku membiarkan tangannya mencengkram kain wol yang dibuat khusus itu, merasakan getaran ketakutan yang menjalar dari telapak tangannya. "Duduk, Adrian," perintahku. Suaraku datar, tanpa emosi, seperti suara hakim yang membacakan vonis. Ia menurut, terduduk di tepi ranjang yang spraynya sudah usang. Ia mulai meracau tentang Pak Jamil yang menolak panggilan teleponnya, tentang kartu kreditnya yang ditolak, bahkan untuk membeli kopi. Dan bagaimana ia diusir dari rumahnya sendiri oleh pengawal yang kemarin masih membungkuk padanya. "Mereka bilang rekeningku nol,"
Nol ayah. Bagaimana aku bisa hidup? Bagaimana aku bisa makan? Ayah, kau tidak bisa melakukan ini padaku. Aku putramu. Aku Adrian Haris. Air mata mulai mengalir di pipinya. Bukan air mata penyesalan sejati, melainkan air mata kehilangan kenyamanan. Adrian Haris. Aku mengulangi namanya perlahan. Duduk di kursi vinil di seberangnya. Siapa Adrian Haris itu, nak? Apakah Adrian Haris adalah pria yang bisa berdiri tegak tanpa warisan kakeknya? Apakah dia pria yang tahu cara menghasilkan Rp1.000 tanpa mencuri dari kas perusahaan? Ia menggeleng. Memohon dengan tatapan yang menyedihkan. Aku akan belajar, ayah. Aku bersumpah. Kembalikan saja kuncinya. Kembalikan saja sedikit uangnya. Hanya untuk memulai lagi. Memulai lagi? Aku menyandarkan punggungku. Menatapnya dengan sorot mata tajam yang sudah lama tidak kuberikan padanya. Kau tidak perlu uangku untuk memulai lagi, Adrian. Kau hanya perlu dirimu sendiri. Tiba-tiba, wajahnya mengeras. Ketakutan berganti menjadi ancaman. Kilasan singkat dari kesombongan lama yang tidak pernah benar-benar hilang. Kau tidak bisa melakukan ini selamanya. Aku akan menuntutmu. Aku akan membeberkan semuanya ke media. Aku akan merusak reputasimu, ayah. Kau akan menyesal membiarkan Risa. Risa hanyalah alat, Adrian. Potongku dingin. Alat untuk menunjukkan padamu bahwa kebahagiaan dan kekayaan yang kau miliki hanyalah ilusi yang bisa kuhancurkan dalam sekejap mata. Pernikahan 3 hari itu adalah panggung. Dan sekarang, panggungnya sudah ditutup. Aku berdiri. Setelan jas yang kubuat khusus di London terasa berat. Membebani bahuku dengan tanggung jawab yang menyakitkan. Kau kehilangan segalanya, Adrian. Mobil, rumah, rekening, bahkan pengakuan sosial. Tapi kekayaan itu hanyalah lapisan luar. Yang benar-benar hilang adalah kesempatanmu untuk membuktikan bahwa kau berharga tanpa semua itu. Aku mengeluarkan dompet kulitku. Bukan untuk memberinya uang, melainkan untuk menunjukkan perbedaan antara kami. Aku mengeluarkan selembar uang 100 ribuan, meletakkannya di atas meja kecil di samping ranjang. Itu untuk makanmu hari ini. Jangan pernah lagi kembali ke rumah itu. Jangan pernah lagi menggunakan nama belakang Haris. Sampai kau bisa berdiri tegak tanpa menyebut-nyebut kekayaan yang pernah kau injak-injak. Kau tidak akan menjadi putraku. Aku tidak memberinya kesempatan untuk menjawab, untuk memohon, atau untuk mengancam lagi. Aku berbalik, berjalan menuju pintu. Di belakangku, aku mendengar suara Adrian pecah. Bukan tangisan, melainkan lolongan keputusasaan. Suara seorang pria yang baru menyadari bahwa ia telah menjadi orang asing di dunia yang ia yakini miliknya. Aku menutup pintu 109. Suara lolongan itu teredam, tetapi rasa sakitnya tidak. Aku meninggalkan putraku di tengah kehancuran yang telah kurencanakan sendiri. Pembalasan telah selesai. Dan yang tersisa hanyalah kekosongan yang memilukan di kursi pewaris takhta. Aku hanya bisa berharap suatu hari nanti, di tengah kehancuran itu, ia akan menemukan Adrian yang sesungguhnya. Setelan jas gelap yang melekat di tubuhku terasa seperti beban baja, bukan kain wol. Aku baru saja meninggalkan Adrian di sarang kesengsaraannya, dan kini aku harus menghadapi konsekuensi dari pembalasan yang telah kusiapkan dengan tangan dingin. Pintu ganda ruang rapat utama kubuka perlahan. Di sana, di tengah ruangan yang diselimuti kemewahan kayu mahoni dan kaca, ada pemandangan yang membuatku berhenti bernapas sejenak. Risa. Dia tidak lagi mengenakan gaun pengantin yang terasa asing di tubuhnya, apalagi pakaian sederhana yang menjadi ciri khasnya saat pertama kali ia menginjakan kaki di rumah ini. Ia mengenakan blazer navy yang dipotong sempurna. Rambutnya ditarik ke belakang dengan rapi, memperlihatkan garis rahang yang tegas. Ia duduk di kursi kepala meja, posisi yang seharusnya ditempati oleh Adrian, atau bahkan aku sendiri.
Di sampingnya, Pak Jamil, sang pengacara keluarga yang kaku dan selalu serius, duduk dengan postur membungkuk, bukan karena usia, melainkan karena rasa hormat. Pak Jamil hanya memegang pena, mencatat, sementara Risa yang memimpin diskusi. Risiko likuiditas harus kita antisipasi, Pak Jamil. Begitu pengumuman resmi dikeluarkan, para pemegang saham kecil akan panik. Kita harus segera memindahkan aset yang paling rentan itu ke struktur perwalian kakek Dharma, ujar Risa. Suaranya tenang, rendah, namun memiliki resonansi otoritas yang tak terbantahkan. Aku menyaksikan dengan terkejut. Matanya, yang dulu hanya memancarkan ketakutan yang tersembunyi, kini tajam dan fokus. Ia menunjuk ke grafik proyeksi di layar, menganalisis data keuangan yang rumit, seolah-olah ia telah melakukannya seumur hidupnya. Kecerdasan bisnis yang tersembunyi di balik kesederhanaan. Ini adalah bakat mentah yang diabaikan Adrian karena kesombongan, dan yang kini menjadi penentu nasib warisan keluarga kami. Perutku terasa terpelintir. Aku telah menggunakan wanita ini. Aku telah menjadikannya pion dalam permainan catur yang kejam untuk menyelamatkan apa yang telah dibangun kakekku. Aku telah mengkhianati putraku sendiri, semua demi melindungi nilai-nilai kerendahan hati dan ketajaman yang diwariskan oleh darah yang benar-benar bijaksana. Aku melangkah masuk, menarik perhatian mereka. Risa menoleh. Ekspresinya tidak menunjukkan ketakutan, tidak juga kepuasan, hanya ada keseriusan profesional yang dingin. Tuan Haris, sapa Pak Jamil, bangkit. Tidak apa-apa Pak Jamil, potong Risa, memberi isyarat agar pengacara itu tetap duduk. Ia menatapku langsung. Kami baru saja merampungkan strategi perlindungan aset pasca perceraian. Ini lebih rumit dari yang diperkirakan. Tetapi kami memiliki solusi. Mendengarnya berbicara tentang solusi, tentang masa depan, dengan kepercayaan diri seperti itu, menimbulkan campuran rasa bersalah, dan kebanggaan yang menyakitkan di dadaku. Guilt. Karena aku telah memaksanya melalui tragedi pernikahan 3 hari itu. Pride. Karena aku tahu, di tengah kehancuran yang kucetuskan, aku telah menyelamatkan warisan kakek Dharma. Kerendahan hati yang kakek cari, kecerdasan yang Adrian buang, semuanya kini berada di tangan Risa. Aku mengangguk perlahan. Setelan jas gelapku terasa sedikit lebih ringan. Aku tidak menyelamatkan perusahaan ini untuk diriku sendiri. Aku menyelamatkannya untuk kakek. Lanjutkan Risa, kataku. Suaraku serak. Aku hanya ingin melihat bahwa semua baik-baik saja. Aku tidak perlu bertanya lagi. Semuanya lebih dari baik-baik saja. Warisan itu akhirnya berada di tangan yang tepat. Tangan yang mungkin akan membenciku selamanya, tetapi tangan yang akan memegang janji kakek dengan kehormatan sejati. Keheningan kantor utama ini kini terasa seperti kain beludru tebal yang mencekik. Aku terbenam di kursi kulitku. Setelan jas gelap yang biasanya memberiku aura kekuasaan, kini terasa seperti beban besi yang dingin. Aku telah menang. Warisan kakek Dharma selamat. Keadilan telah ditegakkan dengan ketegasan yang brutal. Namun, kemenangan ini hampa. Aku menatap kosong keluar jendela, di mana cakrawala Jakarta terlihat damai, seolah tak ada badai yang baru saja merobek inti keluargaku. Di atas meja mahoni yang mengilap, tergeletak sebuah amplop putih tebal. Itu bukan surat bisnis, melainkan surat terakhirku untuk putraku, Adrian. Aku kehilangan dia, bukan karena kematian, tetapi karena kebenaran yang kejam. Aku telah merampas segalanya. Gelar, kekayaan, masa depan, semuanya yang ia definisikan sebagai dirinya. Ini adalah harga yang harus kubayar untuk membersihkan nama keluarga dari racun keserakahan yang telah menggerogotinya. Aku menyentuh amplop itu. Di dalamnya tertulis semua yang tidak bisa kukatakan dengan lisan, karena arogansinya tidak akan pernah mengizinkannya mendengar. Kau telah kehilangan segalanya, Adrian, bisikku pada keheningan ruangan. Tapi percayalah, kehilangan segalanya adalah satu-satunya cara untuk menemukan dirimu yang sebenarnya. Aku berharap suatu hari, jauh di masa depan, ketika dia telah merasakan kerasnya hidup tanpa payung kemewahan, dia akan mengerti. Dia akan mengerti bahwa semua ini adalah tindakan cinta terberat yang pernah dilakukan seorang ayah. Bahwa aku lebih memilih melihatnya hidup dalam kesulitan dan menjadi pria yang jujur,
daripada mati dalam kekayaan dan kebohongan. Aku menekan tombol intercom, memanggil pengacara keluargaku, Pak Jamil. Tolong kirimkan ini. Tidak perlu alamat pengirim. Pastikan ia menerimanya secara pribadi. Instruksiku. Suaraku datar dan tanpa emosi. Setelah Pak Jamil mengambil surat itu, ruangan kembali sunyi, meninggalkan aku dan bayangan penyesalanku. Aku memejamkan mata, merasakan sakit yang menusuk yang menyertai keadilan yang kejam ini. Air mata tidak jatuh, tetapi ada luka yang menganga di tempat yang dulu adalah harapan seorang ayah. Aku telah menyelamatkan warisan. Tetapi harga dari penyelamatan itu adalah hatiku sendiri. Dan aku harus hidup dengan kekosongan ini. Aku harus hidup dengan pengetahuan bahwa untuk menghormati kakek, aku harus menghancurkan putraku. Semua telah berakhir. Dan aku sendirian dalam kemenangan yang getir ini. Sahabat Suara Kehidupan, adakah pelajaran yang bisa kita petik dari ketegaran Pak Baskara hari ini? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Jika kisah ini menyentuh hati Anda, silahkan tekan tombol like dan bagikan video ini kepada orang-orang tersayang sebagai pengingat akan mulianya bakti kepada orang tua. Terima kasih telah menemani kami hingga akhir cerita. Saya dari Suara Kehidupan, pamit undur diri. Sampai jumpa di kisah bermakna selanjutnya. Ingatlah, hargai mereka yang menjadi alasan Anda ada di dunia ini, sebelum penyesalan menjadi satu-satunya kawan dalam sepi.